kita ada ojol, ketua Gojek sama Grab di belakang. Jalannya kemana? Situasional bang. Merasa benar. Gak harus konten-konten. Iya terus? Abang itu ngerasa nggak ini maling jalanan bang, korupsi jalanan. Abang mengambil hak orang bang. Lu maksudnya apa? Nggak gue sama Kayak karena lu iya. Boleh pak, putar balik pak, lawan arah. YouTuber Lauren Hutagalung kembali muncul membuat konten menggadang pengendara lawan arah. Kali ini mereka beraksi di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Dan seperti pada aksi mereka sebelumnya di kawasan Tebet, aksi Lauren dan kawan-kawan ini kembali mendapatkan perlawanan warga. Kejadian berawal ketika konten kreator bertubuh kekar itu bersama sejumlah krunya berdiri di tengah jalan Kemanggisan Utama Palmerah. Lauren bermaksud mengedukasi pengendara dengan mengingatkan dan menyetop mereka yang melawan arah lalu lintas. Sejumlah pemotor yang tadinya bermaksud mengambil jalan pintas langsung memutar arah, meski dengan sedikit menggerutu. Dalam peristiwa itu, kabarnya ada pemotor yang sampai terjatuh karena dihentikan dan dipaksa untuk memutar arah. Menyaksikan peristiwa tersebut, sejumlah warga tidak terima dengan aksi Lauren dan kawan-kawan. Mereka bahkan sampai melempari Lauren dan kawan-kawan dengan batu. Tapi kericuan tersebut akhirnya bisa dilerai anggota polisi yang memantau jalannya aksi pembuat konten tertib lalu lintas. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kalau kita lihat tadi ya, videonya serem juga sampai dilempar batu. Ini kita kembali menghadirkan Mas Helmi dan juga Mas Lauren Hutagalung. Ini selamat siang, sehat ya? Selamat siang Mas. Sehat. Sehat. Walaupun sudah dilempar tetap semangat ya Mas ya. Tapi lemparan itu nggak kena kan kemarin? Aman. Aman. Itu siapa yang kemudian menghadang? Ada 2 orang yang dilingkari itu. Itu yang menghadang kebetulan itu sifatnya kan gini. Kita di awal itu udah koordinasi ke Polsek Palmerah dan diterima sama pihak kepolisian, kemudian diarahin ke ruang reskrim. Karena konten kita itu kan kadang-kadang ada yang provokator. Nah, dan kebetulan juga ini pihak kepolisian ini kadang nonton konten kita. Dan yang terbaru dulu kemarin itu yang di Tebet, udah kejadian karena ada sifatnya nanti yang kayak bentuk tindak pidana, akhirnya pihak anggota reskrim yang intel buser menemanin kita. Jadi di situ sifatnya mereka non-in frame yang melihat dan memantau. Gitu. Jadi itu sebelum melakukan bikin konten itu menegur para pengendara yang melawan arah, datang dulu koordinasi ke pihak kepolisian. Iya, sektor Palmerah. Ceritanya kemarin kan memang sudah ada kecelakaan yang di Tebet itu ya. Sudah sempat bikin konten lagi. Terus sekarang juga masih saja banyak ditemukan para pelanggar ini. Sebenarnya memang ada pengurangankah semenjak viralnya begitu ya konten-konten ini Mas Helmi, Mas Lauren, ataupun kecelakaan yang terjadi akibat lawan arah. Ini kalau dilihat bagaimana? Iya itu tadi saya koreksi yang kecelakaan di Lenteng Agung ya. Nah yang kejadian di Geruduk itu kita di Tebet. Nah kalau dibicara tentang ada pengurangan yang lawan arah ya, lawan arah. Setelah impactnya ini naik ke media, jadi berita nasional, petugas lebih sering razia. Artinya kalau di indikator berkurang apa enggaknya itu mungkin iya 20% berkurang. Tapi itu dia balik ke mental para pelawan arah ini. Karena polisi nggak ada, balik kanan, balik lagi mereka lawan arah. Jadi sebenarnya kalau dibilang ini gimana nih caranya untuk bisa berkurang nih para pelawan arah? Caranya adalah dari kesadaran diri sendiri. Masing-masing. Kalau nggak dari kesadaran sampai kiamat dunia akan lawan arah terus. Gitu. Tapi yang saya penasaran begini, ini kan bikin konten sebelumnya di Tebet, sekarang di Selipi ya. Mungkin Mas Helmi bisa jawab. Kenapa pemilihannya ini di Selipi? Gimana ceritanya? Kok tahu titik itu tuh banyak pengendara yang suka lawan arah, Mas? Ya, karena itu kita selalu dapat message dari Instagram, dari YouTube, itu pada komen, Bang, di Selipi Bang, Selipi banyak yang lawan arah, kadang lebih galakan yang lawan arah Bang. Kebetulan saya ditabrak nih kemarin, kayak gitu-gitulah. Tapi emang yang lawan arah ini sejauh apa sih Mas di Selipi itu? Selipi itu kalau dilihat sekitar 100 meter ya, dari Mall Selipi naik ke flyover itu kurang lebih 100 meter. Cuman mereka kalau muter ke Kemanggisan itu jauh. Alasannya di situ. Dan harapannya kemarin sih pas ditanya harapannya apa sih? Kalau bisa
di dekat pom bensin putarannya dibuka lagi biar nggak kejauhan. Kenapa ditutup di putaran pom bensin itu, tahu nggak? Nah itu katanya sih penyebabnya karena macet juga. Oke. Gitu. Oke. Mas, ini Mas Helmi kan tadi katakan bahwa berarti adanya laporan masyarakat dong. Iya. Artinya banyak masyarakat juga yang geram atas adanya Yes. pemotor yang lawan Yes. arah ini. Ada nggak aksi nyata yang kemudian dilakukan oleh para pengendara lain yang juga menghentikan pengendara yang lawan arus? Karena kalau misalnya dilihat itu kan mereka artinya geram ya, sempat Geram, melaporkan hal tersebut. Ya itu kenapa dia bisa melaporkan biasanya nih ya, itu karena dia takut. Yang jalan bener ini jadi takut sama yang jalan salah. Kenapa? Yang jalan salah lawan arah ini bergerombol. Jadi ketika mereka ditegur, mereka tuh bersatu untuk melawan di jalan yang benar gitu loh. Oke. Akhirnya jalan yang benar yang awalnya negur, takut lah. Pasti tuh, mentalnya pasti takut. Oke. Makanya mereka minta tolong lah sama kami. Bang, tuh di sini-sini bang, di daerah ini, daerah Tebet, daerah Selipi, daerah Lenteng Agung, dan sebagainya. Oke, itu yang terjadi pada saat di Selipi itu juga ya, Mas Loren atau Mas Helmi bisa cerita nggak? Pada saat mencoba untuk menertibkan pengendara yang lawan arah, pada saat itu yang di konten itu juga gimana respon dari mereka-mereka? Ya macam-macam sih ya. Ada yang pro, ada yang putar balik langsung, ada yang ngeyel. Dan akhirnya bergerombol itu. Bergerombol dan biasanya ketika ngeyel, nah itu ngundang. Jadi ada apaan sih, ada apaan sih? Yang kemarin nimpukin batu itu gimana tuh Mas ceritanya? Di Itu mereka Selipi. yang benar-benar marah semua terus bergerombol langsung sempat lemparin Iya, batu karena juga. itu sempat ada warga sekitar nonton kan. Orang Indonesia ini kan kepo. Ketika ada apaan sih, apaan gitu kan. Ketika udah berkerumun, ada 1-2 pemotor yang ngeyel di kita, termasuk ada ibu-ibu di situ yang kita jelasin apa segala macam. Ada satu kendara motor yang terjatuh. Terjatuh, nah disitulah warga yang lagi nonton tiba-tiba lemparin batu. Terjatuh karena apa nih? Itu pada saat dia maksa untuk lawan arah, behel di belakangnya itu ketahan sama tangan saya. Ketahan karena saya lihat dia masih mau maju, ada mobil dari lawan arah itu, dari jalur yang benar. Karena saya tahan, nah dia dari yang ke kiri mau kena mobil akhirnya kepleset ke kanan. Nah, akhirnya kan sampai ada yang menahan tadi dari reskrim ya, yang menahan. Nah, itu gimana kasusnya? Apakah berlanjut dengan adanya pelemparan batu itu? Kalau waktu selesai giat itu kan kita kumpul di base camp Ojol Brodi namanya, karena titik kumpul awal di situ dan titik kumpul akhir juga di situ. Kanitnya ngobrol ke saya, itu sempat kita tahan. Cuman kita kasih peringatan keras bahwa mereka buat kegiatan untuk mengedukasi lawan arah. Tapi Pak, itu mereka konten gitu. Cuman habis itu dijelaskan bahwa kita ini pihak kepolisian nih, mendampingin gitu. Dan di situ dilepas. Oke, mereka tidak ada rasa bersalah bahwa itu salah loh untuk melawan arus, membahayakan tidak hanya diri sendiri. Orang lain juga dibahayakan dengan adanya itu mereka tidak ditanya. Jadi sebenarnya gini, para yang kontra sama kita itu bukan dari dasarnya nih, yang lawan arahnya yang salah, bukan. Dari kitanya diambil, bahwa mereka itu hanya bilang gini, mereka itu konten doang itu gitu. Yang kedua, Bukan polisi. Iya, yang kedua, mereka siapa sih? Orang bukan warga sini juga, bukan polisi, bukan aparat gitu. Itu yang buat mereka itu kayak melawan kita, ada perlawanan. Terus karena udah biasa juga di situ lawan arah, ketika kita hadir dianggap musuh. Jadi mereka harus diserang nih gitu. Jadi Itu. mereka merasa Anda ini cuma mencari sensasi bukan untuk menertibkan gitu ya? Iya. Kalau gitu kita tanya deh, itu benar. Jadi melawan arah ini, menghadang-hadang pelawan arah ini cuma konten doang? Sebenarnya enggak loh ya. Jadi gini, yang kita buat konten edukasi lalu lintas ini karena ada keresahan yang dulu kita pernah cerita juga di sini. Ada keresahan, kemudian ada di depan mata kita sendiri ngelihat ada kecelakaan lawan arah, patah tulang, kemudian ada korban juga, termasuk teman saya, korban lawan arah. Kita punya YouTube nih, kita punya media sosial. Dulu ada YouTuber yang sudah melakukan ini tapi tenggelam. Kenapa kita nggak hidupkan lagi? Gitu. Biar apa? Ya udah positifnya aja nih, ada impact yang diangkat ketika udah naik ke media sosial. Positifnya aja dulu gitu. Berarti tidak hanya mencari sensasi. Bukan. Ini risikonya besar banget, ancaman kayak kemarin digeruduk, dilempar. Kalau dibilang lu mau cuan, ya udah coba lakukan dong. Kalau lu merasa ini banyak cuan.
Tapi gini Mas, mungkin ada beberapa komen yang sempat saya baca juga ya. Kalau ingin menertibkan pengendara-pengendara, memang yang dilakukan benar, tapi emang harus ngonten gitu. Gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan mereka Iya, gimana? Itu kan kita pernah melakukan 4-5 kali ya bro ya, 4-5 kali tanpa kamera. Tapi mereka tahu nggak kalau kita cerita gitu. Kita Ya, pernah sekarang melakukan tanpa kamera. Tanpa konten masyarakat nggak ada yang tahu nih. Iya, nggak tahu. Lawan arah yang tadi Iya. biasa terlihat salah atau salah terlihat biasa kan Kita gitu. pernah melakukan tanpa kamera gitu. Oke. Setelah sekarang kemudian dikenal oleh masyarakat, videonya banyak yang viral karena digeruduk lah, Kontroversi lah ya, pro kontra itu ya. begitu ya. Pernah nggak diajak oleh salah satu pihak terkait atau pihak kepolisian lah ya untuk bekerja sama begitu, untuk apa ya mungkin menghadang juga para pengendara ini untuk memberikan Menertibkan lah. edukasi juga gitu. Pernah nggak sih? Pernah. Ya itu kita cuman belum terrealisasi ya. Itu di Satlantas Jakarta Pusat dengan Ibu KBO Sri, ya kan? Tapi belum terrealisasi karena ibunya lagi sibuk dan anggotanya juga banyak yang muter kan. Waktu itu yang ditawarkan apa Mas? Untuk Ya, pendampingan edukasi karena sifatnya edukasi berarti nggak ditilang. Artinya kita mengedukasi tapi Satlantas ikut hadir. Itu aja sih. Oke. Jadi kedepannya masih akan terus membuat konten-konten terus. ya Mas ya untuk menertibkan para pengendara yang kerap lawan arah gitu. Apa ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan untuk para pengendara yang suka lawan arah nih? Ya. Saya secara pribadi nih yang saya harapkan pertama yang pasti lawan arah udah pasti salah dan kurangin. Tapi yang saya harapkan banget dari yang jalur yang benar, kalau bisa lebih berani. Jangan diberi jalan, karena ketika diberi jalan, akhirnya yang lawan arah merasa benar. Jangan beri ruang untuk yang salah begitu ya. Yes. Akhirnya masuk konten deh. Iya deh. Mas Loren, Gimana, Mas terakhir Loren? mungkin pesan? Iya, itu dia. Jadi kalau menurut saya sih pesan kepada para pengendara yang lawan arah ini sadar diri lah. Jadi kalau nggak dari kesadaran kita, siapa lagi nih? Siapa lagi? Iya, sampai kiamat juga akan lawan arah terus. Sadar diri. Saya juga dulu pelawan arah kok. Tapi saya sadar diri nih. Minimal berkurang 1 orang saya. Relawan juga berkurang. Banyak relawan kita. 150 orang relawan kita tersebar di Jabodetabek. Mereka juga dulu saya wawancara pelawan arah juga. Tapi karena banyak yang udah jadi korban, terdapat hidayah mereka atas kecelakaan yang mereka dapat. Jadi Tersadarkan. Mudah-mudahan para pengendara yang suka lawan arah dia bisa dapat hidayah juga ya kayak Mas Loren dan juga Karena Mas tidak Aldi. hanya membahayakan diri sendiri, orang lain juga Betul. dibahayakan dengan adanya lawan arah ini. Baik, terima kasih Mas Oke, Loren. makasih. terima Siap. kasih Banyak Mas sudah Terima bergabung kasih. lagi bersama kami di Apa Kabar Siap. Indonesia Siang.